Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Syarafi. Saya guru di Madrasah Aliyah Nurul Huda Suci Lamongan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Angkatan 1 di Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu tugas pada ujian kinerja atau UKIN PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 dengan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anakku sekalian? Sehat walafiat ya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini berarti kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat Islam, iman, sehingga sehat walafiat, sehingga kita semua dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, khususnya kita dapat menuntut ilmu di sekolahan MA Nurul Huda ini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita buka dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas, Saudara Zami, silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anakku sekalian. Absen dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Ahmad Hadi hadir ya. Ahmad Faiz hadir. Ahmad Rafiq Jazami hadir. Alifa Adelia hadir. Anggun Fika hadir. Aziza Turrohma hadir. Dewi Maisaro ya. Dwi Safitri. Anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada pokok materi pada pagi hari ini tentang operasi matrik, alangkah baiknya kalau kita mengingat pelajaran kemarin, karena masih ada keterkaitan materi pada hari ini. Coba siapa yang masih ingat materi apa kemarin? Oke, terima kasih, betul sekali. Tepuk tangan buat Anggun. Nah. Siapa yang tahu pengertian dari matrik itu? Oke, terima kasih, betul. Tepuk tangan buat Fani. Sekarang perhatikan matrik berikut. A1346. Kira-kira jenis matrik apa dan berordo berapa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan Nisa. Itu matrik persegi karena terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Nisa. Nah, oke. Sekarang Bapak akan memberikan lagi matrik P326437. Ini kira-kira transkusnya bagaimana? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, ini.
Transpos itu kolom matriks dijadikan baris matriks menjadi P transpos sama dengan 342367. Pembelajaran pada pagi hari ini itu tentang operasi matrik yang tujuannya adalah menerapkan berbagai aturan operasi pada matrik, operasi penjumlahan dan pengurangan matrik, perkalian matrik dengan menggunakan clear, perkalian matrik dengan matrik, menggunakan konsep determinan dan siklus matrik untuk menyelesaikan SPLDF dan SPLCF dalam bentuk permasalahan nyata yang terkait dengan matrik. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian anak sekalian, media atau alat yang Bapak pakai pada pembelajaran pagi ini adalah papan tulis, spidol, proyektor, LKPD, modul, dan PPT. Nanti Bapak akan membagi kalian menjadi 5 kelompok dan akan Bapak beri soal untuk didiskusikan dan nanti dipresentasikan, dan di akhir pertemuan ini akan ada kesimpulan dan refleksi. Oke anak-anak sekalian, sebenarnya manfaat matrik itu apa? Sehingga kita bisa semangat dan mempelajari matrik. Paling tidak ada 5 manfaat kita mempelajari matrik. Yang pertama, matrik banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan matrik, misalnya dalam menemukan solusi masalah, dalam materi persamaan linier, transformasi linier, yaitu bentuk umum dari fungsi linier. Kemudian manfaat yang kedua adalah dapat membuat analisis mengenai suatu masalah ekonomi yang mengandung bermacam-macam variabel. Ada pertanian, industri, jasa, dan lain sebagainya. Manfaat yang ketiga adalah dapat dimanfaatkan dalam memecahkan masalah operasi penyelidikan, misalnya operasi sebagainya. Manfaat yang keempat dari matrik adalah matrik dikaitkan dengan penggunaan program linier, analisis input-output baik dalam ekonomi, statistik maupun dalam bidang pendidikan, manajemen, kimia, dan bidang-bidang lainnya. Manfaat yang terakhir adalah matrik itu juga dapat digunakan dalam militer, ya, baik dalam segi pembuatan sandi-sandi rahasia ataupun dalam kode-kode rahasia yang hanya bisa dibaca oleh orang-orang tertentu, dan itu menggunakan matrik. Oke anak-anakku sekalian, sebelum pada pokok materi pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan kasus contoh, kasus yang akan nanti kita selesaikan. Ini ada soal cerita. Ibnu dan Adi pergi ke kios Mama Fitri. Ibnu membeli 2 buah abon gulung dan 1 bungkus keripik keladi. Sementara itu, Adi membeli 2 buah abon gulung dan 2 bungkus keripik keladi. Harga 1 buah abon gulung adalah 15.000 dan 1 bungkus keripik keladi adalah 20.000. Untuk menentukan berapa total uang yang mereka keluarkan, kita bisa mencarinya dengan menggunakan operasi matrik. Ayo kita pelajari lebih lanjut matrik topik ini, kita saksikan video yang akan Bapak berikan, diperhatikan, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan dengan Bapak. Dari permasalahan tersebut, langkah pertama adalah nyatakan yang diketahui di soal dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Kemudian, bentuk 2 matriks dan berikan nama, misalnya A dan B. Jumlahkan setiap entry yang bersesuaian pada matrik A dan B. Kemudian, bentuk matriks baru, misalkan C, dengan entry-entry hasil penjumlahan setiap entry pada langkah sebelumnya. Diketahui
data siswa yang lulus seleksi PTN dari 3 sekolah tahun 2019 dan data siswa yang lulus seleksi PTN dari 3 sekolah tahun 2020. Berikut adalah tabel yang bersesuaian dengan permasalahan tersebut. Tabel 1, data siswa yang lulus seleksi PTN dari 3 sekolah tahun 2019. Kemudian tabel 2, data siswa yang lulus seleksi PTN dari 3 sekolah tahun 2020. Di video sebelumnya, kita telah belajar cara mengubah dari bentuk tabel ke bentuk matriks. Namun, di sini mari kita bahas kembali untuk mengingatkan. Yang pertama, nyatakan tabel 1 dalam bentuk matriks, misalkan matriks A dengan cara menghilangkan judul jalur seleksi dan sekolah, sedemikian sehingga diperoleh matriks A dengan elemen-elemennya 73, 27, 66, 81, 33, 102, 52, 12, dan 121. Kemudian, nyatakan tabel 2 dalam bentuk matriks, misalkan matriks B, dengan cara menghilangkan judul, jalur seleksi, dan sekolah. Sedemikian sehingga diperoleh matriks B dengan elemen-elemennya 89, 15, 97, 68, 20, 17, 77, 18, dan 113. Selanjutnya, jumlahkan setiap entry yang bersesuaian pada matriks A dan B sedemikian sehingga diperoleh matriks A ditambah matriks B. Kita lihat bersama, entry atau elemen 73 pada matriks A bersesuaian dengan 89 pada matriks B, maka dijumlahkan. Kemudian 27 pada matriks A bersesuaian dengan 15 pada matriks B. Begitupun seterusnya. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 162, 42, 163, 149, 53, 219, 129, 30, 234. Misalkan matriks hasil penjumlahan A ditambah B adalah matriks C, sedemikian sehingga matriks C sama dengan 162, 42, 163, 149, 53, 219, 129, 30, dan 234. Ditanyakan sebelum kita bahas pada kasus ini. Saya, Pak. Oh ya, Indah, silakan. Apakah operasi penjumlahan dan pengurangan harus memiliki orde yang sama? Apakah operasi penjumlahan dan pengurangan itu harus berurut sama? Jawabannya iya. Jadi bentuk operasi penjumlahan pengurangan itu harus berurut yang sama. Paham ya, Indah ya? Oke. Sekarang kita bahas soal pada kasus yang tadi awal Bapak sampaikan. Di sini ada kasus dan Adi pergi ke kios Mama Fitri. Ibnu membeli 2 buah abon gulung dan 1 bungkus keripik keladi. Sementara itu Adi membeli 2 buah abon gulung dan 2 bungkus keripik keladi. Harga 1 buah abon gulung adalah 15.000 dan 1 bungkus 1.000. Untuk menentukan berapa total uang yang mereka keluarkan, kira-kira bagaimana cara penyelesaiannya? Maka jangan cara, kita pertama buat tabel dahulu, tabel jumlah barang. Ibnu 2 abon dan 1 keripik, dibeli 2 abon dan 1 keripik. Kita buat tabel yang kedua, yaitu tabel harga barang. Abon gulungnya 15.000, keripik keladinya 20.000. Kemudian untuk mengetahui total uang yang dikeluarkan oleh Ibnu dan Adi untuk membayar abon gulung dan keripik keladi yang mereka beli, maka kita dapat mengalihkan matriks
dan matrik B. Ini 2 1 2 2. Ini dari ini 2 1 2 2. Kemudian matrik B 15.000 dan 20.000. Kita kalikan. Nah, tadi baskom baris kali kolom. Nah, ini dia kalikan, hasilnya adalah 50.000 dan 70.000. Jadi total uang yang dikeluarkan Ibnu adalah 50.000 dan Adi adalah 70.000. Dengan demikian total seluruh uang yang mereka keluarkan adalah 50 tambah 10.000, 50 tambah 70.000, totalnya 120.000. Paham anak ya? Oke, sekarang Bapak akan membagi kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan Bapak berikan soal untuk diselesaikan, didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian nanti akan dipresentasikan ke depan, kemudian nanti dalam proses diskusi, kalau ada yang masih kesulitan, nanti bisa bertanya dengan Bapak. Kemudian nanti soal itu ada soal yang bersifat hot, apa singkatan hot? High order thinking. Itu nilainya nanti akan tidak sama dengan soal-soal yang lain. Oke, Bapak bagi kelompok. Untuk kelompok 1, Ahmad Rafiq Zamzami, Hati Sulaiman, Jodi, Syekhul Ma'arif, Ahmad Dhani Setiawan, Andika Fabriansah, Ahmad Faiz Wahyudi, dan M. Nul Huda. Silakan membuat bundaran kelompok. Kemudian yang kelompok 2, Rahmatun Nisa, Julia Khairun Nisa akan berkelompok sesuai dengan kelompok yang Bapak bagi tadi. Silakan. Soal dan LKPD yang Bapak bagikan tadi silakan didiskusikan. Beri waktu 20 menit untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Nanti kalau ada yang masih belum paham, masih silahkan mengacungkan tangan, nanti akan Bapak bimbing. Ya. Waktu dimulai dari sekarang, silahkan berdiskusi. Waktu tinggal 1 menit lagi, silahkan berdiskusi dengan temannya. Nanti bagi kelompok yang terbaik akan Bapak beri hadiah. Waktu sudah cukup,
Mari kita diskusikan soal yang Bapak berikan. Ada 5 soal. Ada 5 soal yang Bapak berikan. Dan Bapak kasih waktu, sudah selesai. Sekarang kita bahas soal yang pertama. Diskusi soal pertama. Misalkan matrik A 135, B, C, dan D. Tentukanlah yang mana di antara pernyataan matrik di bawah ini yang terdefinisi jika dilakukan operasi berikut. Jika ada, tentukanlah hasil operasi matrik tersebut. Untuk soal yang pertama, ini saya beri kesempatan untuk kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan ketua kelompoknya untuk mempresentasikan pada soal yang pertama. Silakan. Buat kelompok yang pertama. Silakan dipresentasikan. Menghadap ke teman-teman ya. 1. Misal A sama dengan 135, matriks B 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, matriks C sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, matriks D sama dengan 1, 2, 5. Tentukan yang mana di pernyataan di atas yang terdefinisi jika dilakukan jika Anda matrik tersebut. Jawabannya D. Sebab matrik C itu BO2 3 kali 2 dan matrik D itu BO2 2 kali 3. Syaratnya kolom dari matrik C ini dikalikan pada baris pada matrik D. Sama CD sama dengan 1 kali 1, 2 kali 3, 1 kali 2, 2 kali 4, 1 kali 6, 2 kali 5, 3 kali 1, 4 kali 3, 3 kali 2, 4 kali 4, 3 kali 6, 4 kali 5, 5 kali 1, 6 kali 3, 5 kali 2, 6 kali 4, 5 kali 6, 6 kali 5. 1 dikali 1, 1 ditambah 2 dikali 3, 6 sama dengan 7. 1 dikali 2, 2 ditambah 2 dikali 4, 8 sama dengan 10. 1 dikali 6, 6 ditambah 2 dikali 5, 10 sama dengan 16. 3 dikali 1, 3 ditambah 4 dikali 3, 12 sama dengan 15. 3 dikali 2, 6, 4 ditambah 4 dikali 4, 16 sama dengan 22. 3 dikali 6, 3 dikali 6, 18 ditambah 4 dikali 5, 20 sama dengan 38. 5 dikali 1, 5 ditambah 6 dikali 3, 18 sama dengan 23. 5 dikali 2, 10 ditambah 6 dikali 4 sama dengan 34. 5 dikali 6, 30 ditambah 6 dikali 5, 30 sama dengan 60. Jadi matriks CD sama dengan 7, 10, 16, 15, 22, 38, 23, 34, 60. Nah, dari presentasi ini kelompok 1 kira-kira ada yang berbeda atau sudah betul? Betul ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kita lanjut pada kelompok soal diskusi yang kedua. Diketahui matrik A min 1 038 dan B 09 6 min 7. Jika A min B sama dengan C,
maka C transpusnya berapa? Silahkan saya tunjuk untuk soal nomor 2 adalah kelompok 3. Yang mewakili adalah Alisa. Ya. Untuk yang lain, kelompok yang lain untuk mendukung ketuanya silakan maju ke depan semua. Nah, silakan dihapus. Nah, silakan dampingi untuk ikut ke depan. Nah, dihapus dulu. Sudah. Coba di depan dulu, Lisa. Dari pemantauan presentasi kelompok 3 ini, apa ada yang ditanyakan? Enggak ada? Betul ya? Ya betul. Ayo tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya soal diskusi yang ketiga. Diketahui matrik A 5613 dan matrik B 1235. Jika C sama dengan 2A min B transpus, maka matrik C adalah berapa? Coba yang diskusi nomor 3 ini saya beri kesempatan untuk kelompok 4 mempresentasikan ke depan. Kelompok 4 diwakili siapa? Alifah. Oke, yang lain silakan berdiri untuk mendukung delegasinya maju ke depan ya. Setelah itu kita menghitung perkalian skalarnya dulu. 2 dikali 5 10, 2 dikali 6 12, 2 dikali 1 2, 2 dikali 3 6. Setelah itu kita mengurangi elemen yang sama. 10 dikurangi 1 9, 12 dikurangi 5 7, 2 dikurangi 2 0, 6 dikurangi 3 3. Jadi hasilnya adalah 9703. Terima kasih. Silakan beri tanggapan yang lain. Sudah benar semua ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang beda? Ya, oke. Ya, betul jawabannya 9703. Tepuk tangan buat kelompok 2. Posisi yang keempat, soalnya ini adalah hot ya. Soal hot, high order thinking, artinya soal ini bertaraf tingkat tinggi. Perlu pemahaman yang lebih dibanding soal-soal yang lain. Untuk diskusi 4 ini saya tampilkan, saya tunjuk, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan yang akan diwakili oleh Rahmatun Nisa. Yang lain silakan berdiri untuk memberi dukungan pada temannya yang presentasi. Silakan beri tepuk tangan buat
kelompok 2. Nah. Apa dari kelompok lain ada yang lain? Tidak? Sama ya? Ya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 2. Diskusi 5. Ini juga soal yang bernilai hot. Di mana soal ini membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Saya persilahkan untuk mempresentasikan dari kelompok 5. Silakan Khairunisa untuk maju ke depan. Yang lain silakan untuk berdiri memberikan dukungan. Tepuk tangan buat kelompok 5. Kelompok 5 ini apakah ada yang berbeda? Tidak ada? Sama semua, betul? Ya, tepuk tangan buat kelompok 5. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ada kesimpulan yang perlu kita ambil. Kira-kira anak-anak sekalian dari pelajaran hari ini apa yang dapat kita simpulkan dari materi tadi? Silakan Zami. Penjumlahan sebuah matrik dengan matrik identitas penjumlahan hasilnya matriks itu sendiri. Oke, ada yang lain? Kesimpulan yang lain? Silakan Alifah. Oke, betul sekali. Ada lagi? Oh ya, silakan Julita. Berordo sama, ya betul. Kemudian lagi apa? Oh, Lisa, silakan Lisa. Ya, betul. Tepuk tangan buat teman-teman sekalian, anak-anak sekalian ya. Oke, refleksi pada pagi hari ini, kira-kira metode pembelajaran yang Bapak sampaikan ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan ya. Oke, selanjutnya untuk memperdalam pemahaman anak-anak sekalian, silahkan dikerjakan tugas di LKPD-nya. Di situ ada tugas yang perlu anak sekalian selesaikan di halaman 8 itu. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan menjelaskan tentang determinan dan inverse matrix. Oke anak sekalian, sebelum kita akhiri perlu Bapak sampaikan kembali lagi bahwa kita itu harus terus belajar dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu itu tiada akhirnya. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu mulai dari lahir sampai dengan akhir hayat, karena ilmu itu selalu dibutuhkan dimanapun dan kapanpun juga. Setuju anak-anak ya? Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan penutup doa yang akan ditutup oleh ketua kelas. Jami, silahkan. Doa dimulai.
Terima kasih anakku sekalian, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.